Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa dengan kami kembali di Nilas Luhur. Saya lagi bareng sama Mas Tommy. Niatnya sore ini sore hari Mas. Ya, niatnya kita kali ini akan membahas tentang efek ilmu pelet dalam rumah tangga, begitu ya. Jadi seperti layaknya hakikatnya manusia begitu ya, perjalanan hidup nanti pasti ada yang namanya menikah, ya kan. Siapa yang nggak pengen rumah tangganya bahagia, dapat pasangan yang diinginkan, yang baik, ya tadi menjalani kehidupan secara bahagia. Tapi pada kenyataannya ini banyak gitu, masing-masing ya di luar sana lah kita dengar, jangan ngomong yang siapa-siapa, tapi banyak yang menggunakan piranti seperti magic, ilmu pelet untuk mendapatkan seseorang yang diinginkan. Kadang ya dari segi mencari sebuah hubungan gitu lah, pacar lah dalam bentuk. Kadang dari awal dia menggunakan ilmu itu untuk memikat. Betul. Nah, lama dia akhirnya menikah. Setelah menikah, efeknya apa sih penggunaan ilmu pelet itu dalam kehidupan rumah tangga, terus dalam pandangan secara agama lah, ya kan? Pasti kan ada efeknya gitu. Iya, itu kan banyak orang memang tadi betul kata jenengan. Jadi orang menggunakan ilmu pelet. Kata orang ini alih-alih begini, ya nggak apa-apa pakai kayak gitu, yang penting tujuannya baik. Yang penting alih-alih syariat. Iya, alih-alih kayak gitu itu kan syariat, pakai apa aja nggak apa-apa, yang penting baik nanti supaya rumah tangganya benar. Apakah ini memang dibenarkan di ranah kita misalnya sebagai muslim gitu ya? Ya termasuk menyekutukan ya, menduakan. Kita mencari pertolongan tapi melalui makhluk-makhluk itu tetap haram ya. Haram, ya, tetap tidak boleh. Cuman kan setelah itu emang itu buat hubungan yang serius menjelang sampai ke pernikahan, yaitu ada tata caranya untuk melebur ilmu pelet itu. Ya kan, untuk jadi dia tidak kepengaruh sama yang awal-awal selama gitu ya, masih menjalani masa pendekatan dia menggunakan itu. Setelah jadian dia harus meleburnya dengan cara apa kadang. Tapi itu juga bukan berarti membenarkan yang menggunakan. Bukan membenarkan, iya. Cuman ada caranya. Kalau untuk benar-benar serius, pasti dalam Islam ada caranya. Walaupun agama lain pasti ada lah untuk melebur itu. Ya, jadi kalau pernikahan kan memang pernikahan sekali seumur hidup, suatu prosesi yang sangat sakral. Itu kata orang tua, kata kita yang pernah belajar itu, apa bumi jadi langit, langit jadi bumi, malaikat nyampe turun, lo nyampe melibatkan unsur-unsur rodamia seperti itu kan sangat disayangkan. Nah, kalau misalnya begini Mas Tommy, efek pelet biasanya kan untuk menarik lawan jenis yang tadinya nggak suka, kurang suka, terus jadi mereka tertarik sampai kedanan, kadang-kadang yang seperti itu. Apakah ini memang setelah menikah terus seperti itu, akan terus seperti itu, bisa menetap? Akan tetap kalau belum diputus ya. Nah, ya nggak apa-apa. Taruh situ Mbak. Ini nanti. Ya. Pesan. Oke. Ya. Enggak, maksudnya begini Mas. Apakah memang kadang begini, kalau orang pakai ilmu pelet, terus ya namanya bangga seperti itu ya, pasti kan nggak pengen sesuatu efeknya baik. Iya. Pengen menyesatkan kita. Kata aku pernah dengar gini, iya kamu memang pakai ilmu pelet sah saja, itu alih-alih syariat, tapi setelah mendapatkan biasanya berbalik, justru di rumah tangga itu berantem apa. Ya, kalau ada sebulan berantem, sebulan antem, pasti ada lah pecah-cokan. Malah kalau misalnya jadi langgeng orang, yang penting nanti kan langgeng gitu, kayak setannya terlalu baik kalau kayak gitu. Kalau dalam pasaran dia lengket, setelah berumah tangga dia mengubahkan kebalikannya, pasti adalah masalah terus, ada saling berprasangka terhadap pasangannya, itu berlanjut, ya kan? Walaupun kayaknya terpaksa gitu kan, yang diuntungkan siapa kalau kayak gitu kan? Bangsa mereka ya. Tapi ya namanya menarik perhatian tentu lumrah, wajar. Iya, wajar. Dengan cara yang wajar juga ya Mas ya. Mungkin dengan prestasi, dengan cara bersikap dan lain-lain. Tapi namanya kita mencari manusia yang sempurna kan susah. Tapi kesempurnaan itu ya bisa apa yang namanya dipenuhi mitil pelan-pelan, kita menjalaninya begitu ya dalam perjalanan rumah tangga. Nah, kalau misalnya ilmu pelet tersebut tadi kan kelas-kelasnya beda-beda. Iya, tetap. Untuk yang misalnya nyampe lengket harus diputus,
itu melalui pemutusan yang ini yang melakukan. biasanya yang jalanin nggak harus cowoknya ya, cewek juga ya. Kebanyakan cowok. Banyak Iya, untuk kayak itu kebanyakan cowok yang melakukan. Kalau cewek kan hanya dia berdoa, kebanyakan loh. Iya benar. Terus ada lagi yang ini mas, yang udah menjalani pernikahan, terus si cewek karena mungkin khawatir suaminya nanti serong di luar rumah, terus ada yang pakainya kayak lilitan itu tali itu, terus Ya, nanti bisa dia aja. bermain sama cewek lain itu nggak bisa berfungsi gitu kan. Bisa aja, semuanya ada caranya. Ada Cuman kan caranya. untuk mempertahankan rumah tangga, alih-alih mempertahankan rumah tangga, dia jadi terikat. Dia menggunakan, dia bersekutu dengan makhluk kayak gitu. Artinya yang perlu adanya kita ngobrol seperti ini, kita garis bawahi bahwa memang kayak gitu ada yang bermain ya. Iya, ada yang bermain. Dengan menjalani ilmu-ilmu tadi, alih-alih syariat tetap aja ada bangsa gaib yang bermain, dan itu kalau misalnya secara syariat ini sangat dilarang sebenarnya. Dilarang. Ya, setelah menjadi rumah tangga pasti banyak percekcokan lah, segalanya pasti ribut banyakkan ribut, salah satunya hal sepele pun diributkan. Iya, bisa jadi besar ya. Lalu kalau misalnya gini, pasangan itu taruhlah walaupun sering bertengkar kayak tadi, ya dia bisa menutupi dari orang lain, walaupun di rumah itu sering bertengkar, di luar kan ayam-ayam. Ayam. Nyampe dia itu misalnya sampai salah satunya meninggal atau dua-duanya meninggal, apakah efek ilmu itu menurun dengan putra-putrinya? Tidak Tidak ya? dia terputus dengan yang tertuju doang. Ilmu pele kan tujuannya menyentuh seseorang yang dituju doang, enggak anak turunan, enggak, dia langsung terputus. Iya, berarti beda sama pesugihan ya? Pesugihan beda. Iya, efeknya memang luar biasa, tergantung ini tingkatannya, tapi itu tidak terkait dengan keturunan. Tapi ini jelas nggak dianjurkan gitu ya. Ya, terkadang malah orang yang udah kayak gitu, si korban tidak merasakan, tapi lingkungannya yang merasakan kadang-kadang. Contohnya seperti apa mas misalnya mas? Ya, dari gelagatnya. Oh iya. Iya Kalau kan, misalnya- yang pernah kita bicarakan dulu. Iya sih, kalau tadi yang sederhana ya, misalnya ini si cowok cuman ya ala kadarnya seperti itu, Iya. ya ada sesuatu Kok bisa? yang dibanggakan Iya, gitu. kok bisa tergila-gila, itu kan Ngangkat perlu. banget. Padahal si cewek cantik luar biasa misalnya. anak primadona orang. lah. Iya, kok bisanya sama si siapa lah gitu, si Fulan kok nyampe seperti itu. Tapi kalau nyampe rumah tangga kan berarti si cowok melakukan itu emang benar-benar ingin berumah tangga. Nah ini yang untuk berumah tangga aja itu tetap terlibat ya. Iya. Apalagi yang cuman buat main. Buat main kan, banyakan kan cowok kadang buat main-main. Itu yang jadi masalah. Nah ini kita nggak cuma ngomongin cowok, walaupun cewek juga ada banyak. Ada. Kita nggak belain cowok doang ya. Paling kalau cewek kan kadang pengaruh dari orang tua, biar suami nurut, kamu pakai ini. Kalau misalnya dengan susuk seperti apa mas? Susukan itu pemikat doang. Pemikat ya. Iya, pemikat. Nggak Itu ada efeknya lebih. efeknya lebih ya, Lebih dahsyat kalau- lagi ya. Oke. Ya, ada banyak-banyak cara yang harus dilakukan. Ya. Nah ini untuk menanggulangi untuk hal-hal seperti itu untuk perempuan atau lawan jenisnya begitu, menghindari hal seperti itu seperti apa mas baiknya? Ya, saling berzikir, tetap mama yang puasa gitu loh. Kalau dia kok logikanya gini aja, kalau untuk cewek kok gue terbayang-bayang sama cowok itu ya, padahal di hati biasa aja, tapi dia lo pikir selalu, karena pelet itu menyerang alam bawah sadarnya, Kalau bawah sadar. sadarnya seseorang ya kan, dengan ritual apapun yang dilakukan orang untuk memikat, dia lakukan malah nggak terbiasa, terkena imbasnya. Jadi ya sebaiknya kalau kita berpikir aku pengen dapat pasangan, ada target si A atau si B, ya carilah pendekatan persuasi. Iya. Mungkin cewek lebih bekal lah kalau kena kayak gitu. Iya. Kok bisa biasanya tidurnya nyenyak, jadi nggak nyenyak, gelisah, biasanya kena lama walaupun udah pacaran nggak kayak seperti Iya. ini itu loh. Makanya sangat disayangkan banget kalau memang kita harus memakai hal-hal seperti itu. Bila mana memang caranya udah mentok pun tetap masih ada jalan ya mas ya. Apalagi belum mencoba kita pendekatan baik-baik udah pakai seperti itu, karena mungkin aku punya dari leluhurnya punya ajian seperti ini, kan ada seperti itu. Ya kalau udah menjadi rumah tangga, si cowoknya merasa pernah melakukan itu, menggunakan ilmu pelet, itu bertobatlah. Betul.
bertobat, tapi tanpa memberitahu istrinya. Kalau 3 itu pasti kan marah. Tapi dengan bertobat ingin menjalani lebih harmonis sesuai syariat Islam, mungkin Allah mengabulkan. Itu akan terputus dengan sendirinya. Tadi perjelas lagi untuk orang-orang yang memang sengaja sengaja atau tanpa sengaja, karena memang pernah di masa mudanya Mas melakukan praktik pelet dengan alih-alih misalnya yang ngasih gurunya itu nah ini sebagai pemikat buat kamu itu auranya mencorong, tahu-tahu itu memang ilmu pelet. Ini cara memutuskan tanpa benturan keras, caranya seperti itu. Iya, bertobat lah. Kalau udah rumah tangga bertobat, surat taubat lah, minta ampunan segalanya, tapi jangan jujur ke istri lah. Ya pasti jadi bentrokannya kan. Aku dapat kamu karena aku menggunakan ilmu ini. Pasti kan marah. Jujur memang ada garis tertentu yang memang ada jujur untuk kebaikan, ada bohong untuk kebaikan juga. Dan juga ada bahasa seperti ini, kalau kita menjalani kehidupan yang baik, jadi manusia yang baik, berusaha terus baik, insya Allah dapat pasangannya baik-baik juga ya Mas. Ya, secara matematika kayak gitu, tapi banyak secara perjalanan itu nggak segitu. Kita merasa baik, tapi pas dapat orangnya gimana? Nah, kata baik di apanya? Lahir batin kah? Banyakan baik di dohinnya awal-awal pengenalan. Setelah menjadi dia tahu tabiatnya. Ya awalnya kalau kita saling mendekatkan biasanya selalu yang terbaik, yang paling baik. Yang jelek-jelek diumpetin tal. Iya, tapi kalau memang nyatanya udah menikah, kok cewek pasanganku atau cowok kayak seperti ini, ya tetap aja pasti ada sisi manusianya yang untuk kita perjalanan hidup manusia, walaupun dia punya pengalaman apapun, akan habis saat menikah. Itulah awal perjalanan hidup. Ya, benar sekali kata Mas Tommy. Kalau kita banyak pengalaman dari masa kecil sampai masa muda, sepak terjangnya kemana aja, tetap aja awal perjalanan hidup itu dimulai ya saat menikah. Sebenarnya apalagi menggunakan pelet kayak gitu, mungkin lebih ya. Jadi memang nggak sederhana sekali. Ya, semoga sih dengan ngobrol-ngobrol kayak gini bukan berarti kita menjustifikasi orang yang udah memakai seperti itu. Ada jalannya buat ngelepasin itu. Iya. Tapi ada baiknya juga, mendingan dihindari lah hal seperti itu, karena memang itu nanti efeknya nggak baik tentu. Banyak efeknya lah. Pasti rumah tangganya runyam mulu, nggak bisa saling nerimo. Orang kan istri sebaik apapun kalau dia nggak bisa menerima apa adanya suaminya saat sebelum menikah dan apalagi setelah menikah, dialah wanita yang terhebat. Iya, seperti itu, bisa menerima apa adanya begitu. Ya memang sulit, tapi dengan dasar pengetahuannya, terus kebersamaan yang pernah dilalui kan nanti, oh ini ada perubahan, tetap kehidupan ada perubahan seperti itu. Yang penting ada usaha. Ya, ilmu bersyukur itu lebih hebat ya. Iya. Kita menerima apa adanya. Jadi walaupun di Nilas Luhur itu banyak ngomongin hal-hal tentang yang klinik juga, tapi nggak semuanya itu lah yang seperti itu ya pakailah pelet atau apa, nggak seperti itu, malah justru hal-hal seperti itu dengan kita bicara ini supaya bisa dihindari ya Mas. Ya kan banyak di cara muslim kita sholat hajat menggunakannya untuk mendapatkan seseorang, itu yang terbaik dilakukan. Jangan menggunakan alih-alih ya syariat gua punya ini semuanya semua tergiling apa segalanya, itu dihindari benda-benda magic itu. Walaupun kita nggak langsung itu ada efeknya, bisa ngomong cuman untuk apa? Kalau mau benar untuk sampai jenjang pernikahan, gunakan jalur yang benar. Sesulit apapun itu namanya perjuangan. Apalagi untuk menikah ya. Iya, dengan namanya perjuangan, setelah ada perjuangan terus kita bisa mendapatkan kan ini. Karena perjuangannya sulit, kita akan dengan sendirinya bagaimana cara kita menjaga apa yang kita dapatin ya, seperti itu. Kalau kita mendapatkan mudah dengan ilmu kayak gitu, gampang aja, kita bubar aja, bisa mencari yang lebih. Tapi lebih dalam hal apa, tetap kayak gitu terus kan. Kalau misalnya tadi nariknya ngandelinnya dengan harta, juga siapa yang bisa menjamin? Siapa menjamin harta bisa menenangkan ya? Iya, sedangkan pernikahan juga enggak tentang kita sama pasangan kita ya, ada orang tua, ada mertua, ada lingkungan. Memang perlu diperhitungkan benar-benar. Tapi yang memang udah siap ya seharusnya menikah. Silakan. Iya. Oke, tadi sekilas ya pembahasan tentang pelet ya Mas. Jadi semoga kita bisa terhindar dari hal-hal yang seperti tadi. Yang pasti ada efek buruknya, langsung atau tidak langsung. Tapi banyak kan yang nggak baiknya.
Cuman yang mereka udah terlanjur banyak diumpetin ya Ustaz. Iya, diumpetin ya, nggak Ya, apa-apa sih ya. diumpetin, emang itu rahasia Emang sendiri harusnya. ya. Dengan sholat taubat, gimana caranya memutuskan ilmu pelet itu dan kita melanjutkan kehidupan rumah tangga secara Islam. Ya tanpa ada pengaruh itu, ya dia awalnya dapat dari mana, cara mutusnya gimana? Carilah orang yang mengetahui tentang itu. Gimana aku pernah memelet istri saya, sekarang menjadi istri, pacar sekarang udah menjadi istri. Untuk menghilangkan itu gimana? Jadi jangan takut nanti istrinya jadi nggak sayang lagi. Enggak, sama malah saya. itu awal pengenalan. Dan istilah kata memorinya kita delete, kita bersihin lagi, kita mulai dari awal. Ya, logikanya ta'aruf lah lagi. Ya, ta'aruf. Walaupun itu udah dalam janji ikatan, ya kita mungkin ada perbedaannya, Cok. Tapi gimana cara istilah kata yang jadi suaminya memahami, oh ya saya pernah menggunakan ini, sekarang ilmu pelet itu saya lepas, gimana efeknya? Ya itu kita terima. Kita terima. Sebenarnya kita dapat, ya anggap aja itu kita ta'aruf menjajar Kalau masing-masing. misalnya kita ikhlas benar-benar, nanti juga bakalan kembali. Iya itu aja. Oke, udah ya Mas, cukup ya? Cukup. Ya tadi cukup pembahasan kita sekilas sore-sore ini sambil medangan tentang apa efek ilmu pelet dalam rumah tangga. Ya, semoga ada hal baik yang bisa kita sampaikan. Tentu hal yang baik itu datang dari Allah SWT, dan kita minta maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, dan mendapatkan kebaikan selalu dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.